Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Titin nih hari dengan pembelajaran matematika. Silahkan ambil buku kalian, buku matematika paket ini sama buku matematika yang untuk menulis ya. Kemarin kan matematikanya sangkut di pelajaran tema, jadi menulis matematikanya ya di buku tema. Tapi sekarang kan pelajaran matematika ada bukunya sendiri. Silahkan ambil buku tulis untuk khusus matematika yang buku paket ini. Sebelum lanjut belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar kalian semua ini hari? Semoga tetap diberi kesehatan dan semoga cepat sembuh jika ada yang masih sakit nih hari. Langsung saja ya. Di situ kamu buka halaman berapa itu? 5. Halaman 1. Kita akan belajar pecahan. Bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti 1 buah apel dari 10 apel dalam 1 keranjang dan 1 coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Contoh pertama menunjukkan konsep pecahan, diartikan sebagai 1 bagian yang sama. Contoh kedua menunjukkan konsep pecahan, diartikan sebagai 1 bagian dari 1 unit tertentu. Agar dapat memahaminya konsep pecahan dengan baik, ayo ingat kembali materi tentang bilangan pecahan asli, bilangan asli, bilangan cacah dan operasinya. Di sini ada kata kunci: pecahan, bentuk pecahan, taksiran dan aplikasi pecahan. Kita akan belajar dulu yang pertama yaitu pecahan. Nah, bisa kalian buka halaman 3 atau nomor 3 di buku matematika ya. A. Bilangan pecahan. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bilangan pecahan, meliputi pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Kelima langkah tersebut adalah: pertama, mengamati, kedua, menanya, ketiga, menalar, keempat, mencoba, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Yang pertama, ayo mengamati. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, ini maksudnya gambarnya nih. Di situ ada gambar buku, gambar apel, dan juga gambar tongkat. Gambar buku yang warna kuning ada 2, terus yang kedua warna coklat ada 3, yang warna coklat lagi ada 5. Ulang ya. Ini warna kuning ada 2, warna coklat ada 3, warna coklat lagi yang di bawah adalah warna 5. Nah, ini bisa kita tulis yang warna kuning tadi berapa? 2 per, dijumlahkan semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua buku ada 10, berarti 2 per 10. Sekarang apelnya berapa ini? Yang menyatu ada berapa? 1, 2,
3. Terus semuanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi bisa ditulis juga ini apel 3/4. Ini namanya tongkat. Tongkat yang warna merah ada 1, warna putih ada 1. Keduanya ini ada 2 bagian, 1, 2. Jadi bisa ditulis 1/2. Oke, selanjutnya nah ini pun sama ya. Ini pun sama pengertiannya seperti tadi. Ini 2. Jadi 2/10. Ini 3/4. Sebelah sini 1/2. Sama ya. Terus ini ada kata kunci. Untuk bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan buka kurung, berarti tidak sama 0, maka contoh bilangan A, contoh A-nya 1 per B, B-nya contoh 1, A-nya, B-nya contoh 2. Maka jika A itu lebih besar B, maka disebut pecahan murni. Ini tadi A, ini tadi B. Jika A lebih besar B, lebih besar yang di bawah, itu adalah pecahan murni. Nah, di sini 3/5. 3/5. 3 sama 5 itu besar 5. Jadi ini disebut pecahan murni. Jika A-nya 3 ya. Jika A lebih besar, contoh nomor 2, jika A lebih besar sama dengan B, A-nya lebih besar, ini nomor 2 contohnya A-nya 8, B-nya 7. Jadi dia lebih besar 8, maka disebutnya pecahan tidak murni. Jika ada M itu angka sendiri ya, bukan pecahan. Contoh di situ 3. Pecahannya ada 2/7. Nah, lebih angka ditambah pecahan murni 2/7 karena 7 lebih besar, jadi pecahan murni. Ini namanya pecahan campuran. Jika ada angka terus pecahan, ini dinamakan pecahan campuran. Oke, sebelahnya, ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalkan 3/5. Tidak boleh kamu baca 3/5. Ini kalau kamu baca 3/5 begitu saja, ini salah. Harus dibaca 3, tandanya ini per 5. Harus dibaca begitu ya. Contoh lain, 1/4. Contoh lain lagi, 1/2. Contoh lain lagi, 1/8. Harus menyebutkan pernya ya, tidak boleh 1/8 gitu saja. Di situ ada contoh 1.1. Nomor 7 kalau tidak nomor 6 ini. Nyatakan bagian yang diarsir pada bagian di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Diarsir itu yang dicoret-coret nih. Yang dicoret-coret ada berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4. Ada 4. Terus semuanya kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya adalah 4 yang dicoret-coret atau yang diarsir, 6 semua jumlah
kotak. Jadi hasilnya 4/6. Terus yang B, yang dicoret berapa kita kira? 1, 2, 3. Yang dicoret 3 per semuanya ada berapa? Kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis 8. Jadi hasilnya yang B adalah 3/8. Sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Ada 3/8. 3 ini namanya pembilang. 8 artinya penyebut. Kalau pecahan yang di bawah itu namanya penyebut, yang di atas namanya pembilang. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Ingat, kalau ada pecahan, contoh 1/4, satunya pembilang, 4-nya penyebut. Oke, sampai sini penjelasan Ibu. Kita masuk di soalannya. Nanti soalannya ini hanya kamu tulis jawabannya saja. Tugasnya adalah ada di buku matematika nomor 8. Nomor 1. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Terus nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 temannya dengan bagian yang sama. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya? Jadi kalau ada 8 apel terus dibagikan kepada 4 orang, maka setiap orang tuh dapatnya berapa? Terus yang nomor 1 batang coklat terus dipotong-potong jadi 5. Jadi setiap orangnya itu mendapatkan bagian berapa? Yang nomor 3, nyatakan bagian yang diarsir pada bagian di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Contohnya tadi kan yang dicoret ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang A adalah 5 per, kira semuanya kotaknya. Dalam kotaknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 5/9. Yang B sama C silahkan dikerjakan sendiri. Terus nomor 4, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan bagian yang diarsir. Nomor 4 ini seperti yang di atas tuh nomor 3. Kalau nomor 3 kan ada gambarnya terus disuruh menentukan pecahannya. Nomor 4 ini ada pecahannya disuruh membuat arsiran. Nomor A, contoh A persegi panjang. Oke, ingat yang diarsir atau yang dicoret-coret itu adalah pembilang, berarti paling atas. Kita buat kotak dulu yang di bawah ya, kuncinya kalau buat kotak tuh yang di bawah yang penyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang diarsir berapa? Yang dicoret-coret ada berapa kotak? 3 kotak. Nah, yang dalam kotak yang kamu coret-coret ini bisa kamu warna biru, kuning, hijau, terserah. Nah, kotaknya ada berapa ini? 1, 2, 3 yang dicoret-coret. Kotak semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi adalah 3/6. Oke, sekarang nomor 5 sampai nomor 4 saja ya. Silahkan mengerjakan
Jika ada pertanyaan, langsung chat ibu ya, biar ibu jelaskan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pelajaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.